Ya, untuk masyarakat sama kita sebagaimana di waktu-waktu yang lalu, karena aksi ini sudah beberapa kali, tentunya kita menghimbau kepada masyarakat untuk menahan diri membeli produk-produk yang berkaitan dengan Zionis Israel. Apakah kalian menggunakan Telkomsel? Guys, ternyata 160 juta penduduk Indonesia masih pada pakai produk Israel loh. Apakah kalian pernah pakai Telkomsel? Jika jawabannya ya, maka kalian dan 160 juta lebih pelanggan lainnya secara tidak langsung telah menggunakan produk Israel. Telkomsel adalah salah satu klien terbesar Amdocs, perusahaan IT raksasa asal Israel. Telkomsel telah menggunakan produk digital buatan Amdocs sejak tahun 2002. Perangkat milik Amdocs digunakan oleh operator global seperti AT&T, British Telecom, dan Sprint. Amdocs sendiri telah beroperasi di 60 negara. Dalam laporan keuangan Amdocs tahun 2009 disebutkan 100% saham Amdocs Inc. yang berdomisili di Missouri, Amerika Serikat dimiliki Amdocs Ltd yang bermarkas di Ratna, Israel. Telkomsel memilih Amdocs karena perusahaan ini berkompeten dan proses peningkatan sistem handling pelanggan ini telah dimulai sejak 2009 lalu. Apakah kalian menggunakan Telkomsel dan masih bisa berteriak anti-Israel? Sebenarnya semua negara itu saling membutuhkan satu sama lain. Mau seenggak sukanya kalian gak bisa loh bilang anti terus gak pakai produknya, kecuali kalian cekal produk itu dari Indonesia. Produk apalagi nih yang kalian tahu dari Israel tapi dipakai di Indonesia? Kasih bocoran ya, biar pada sadar diri. Kalau belum bisa buat apa-apa sendiri, nggak usah sombong anti-anti deh. 1,99 juta dolar Amerika Serikat, atau kalau kita rupiahkan ini mencapai 1,44 triliun. Nah, pertanyaan selanjutnya, produk apa yang banyak didatangkan dari Israel untuk tahun lalu? Kita lihat dari datanya begitu ya, produk yang paling banyak diimpor dari Israel ini adalah mesin pemrosesan data otomatis atau dengan kode HS752 begitu ya, yang bernilai 39,58 juta dolar Amerika Serikat, atau kalau kita rupiahkan begitu ya, ini adalah impor RI dari Israel mencapai 567,2 miliar rupiah. Nah, di peringkat kedua ini ada alat telekomunikasi dan juga suku cadangnya atau HS764 dengan nilainya ini mencapai 3,93 juta dolar Amerika Serikat, atau kalau kita rupiahkan mencapai 56,3 miliar rupiah. Nah, namun selain ini ada satu lagi fakta yang menarik. Selain mengimpor barang-barang ini, ternyata negara kita juga membeli alutsista atau peralatan militer dari Israel. Apa saja yang kita beli dari Israel terkait dengan alutsista ini? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, memang bisa kita katakan begitu ya bahwa Israel tidak bisa hidup tenang. Para tetangganya yaitu Suriah, Yordania, Mesir sampai dengan Arab Saudi ini semuanya mempunyai hubungan yang tidak harmonis dengan Israel. Nah, oleh karena itulah Israel harus melindungi diri dengan baik. Kalau tidak, para tetangga itu bisa saja menyerang Israel kapan saja. Dan perlindungan itu dilakukan dengan membangun industri pertahanan dan juga persenjataan yang kuat. Di mana kita ketahui begitu ya, senjata made in Israel ini sudah terkenal di dunia, bahkan menjadi salah satu yang terbaik yang ada di dunia. Dan mungkin senjata bikinan Israel yang paling ikonik ini adalah senapan Uzi, yaitu penciptanya kalau kita lihat begitu ya bernama Mayor Uziel Gal, yaitu seorang tentara yang bertempur saat perang tahun 1948. Lalu kemudian ada juga senapan Tavor begitu ya yang diperkenalkan di pertengahan tahun 1990-an, dan senapan ini berukuran tidak terlalu besar, kompak dan juga cocok katanya digunakan untuk pertempuran kota. Nah, ternyata pun Indonesia juga tergiur begitu ya untuk mendatangkan senjata dari Israel, dimana kalau kita lihat pada tahun 2020 lalu nilai impor senjata dan juga amunisinya begitu ya, atau kalau kita lihat dengan kodenya HS891 ini mencapai 1,33 juta dolar Amerika Serikat yang didatangkan dari Israel ke Indonesia kalau kita lihat datanya berdasarkan data Badan Pusat Statistik. Dan selain senjata, ternyata Indonesia ini juga pernah membeli pesawat tempur Israel, yakni jenis A4 yang kami tampilkan untuk Anda di sini begitu ya pada tahun 1978 lalu. Dan kalau kita lihat begitu ya, tidak main-main, tidak tanggung-tanggung, Indonesia langsung memborong bahkan mencapai 16 unit dari pesawat tempur A4 dari Israel ini. Nah, jadi berikut ini adalah gambaran seperti apa hubungan dagang antara Indonesia dan juga Israel. Walaupun secara politik Indonesia terus mengecam tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Israel, lantas sepertinya benar business is still business atau dagang tetaplah dagang. Setiap tahunnya ternyata Indonesia masih melakukan aktivitas perdagangan dengan Israel. Hal ini terbukti melalui data ekspor-impor antara Indonesia dan Israel yang dicatat oleh Badan Pusat Statistik. Meski bukan tergolong negara pemasok barang impor terbesar ke Indonesia, transaksi impor produk-produk Israel ke Indonesia bernilai miliaran rupiah setiap tahunnya.
PLT Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, total impor dari Israel ke Indonesia selama Januari hingga September 2023 yakni sebesar 14,4 juta US dollar, di mana komoditas impor utamanya adalah mesin, peralatan mekanis, dan bagiannya yang masuk dalam klasifikasi kode Harmonized System atau HS84. Ustaz, apakah kalau kita menggunakan produk-produk dari Israel, kita sama saja mendukung atau membantu mereka membunuh orang Islam di Palestina, mengingat banyak sekali produk-produk dari Yahudi yang ada di lingkungan kita? Haruskah kita boikot? Lebih baik, tentu itu lebih ideal. Tapi kita tidak bisa mengatakan haram, gitu kan? Haram untuk mengkonsumsi. Selama itu halal, masih halal dalam agama kita. Dan kita tidak tahu apakah itu memang semua dananya dipakai untuk itu atau tidak. Allahu a'lam, kita nggak tahu. Tapi yang jelas lebih aman kalau kita tahu mereka sedang memerangi kaum muslimin, maka berhentilah untuk membeli produknya. Beli produk kaum muslimin. Kenapa harus beli produk non muslim kalau ada masih muslim yang punya, gitu kan? Jadi kita lebih baik alihkan ke kaum muslimin, ya. Lucu aja, saya bilang lucu. Kok lucu? Ya lucu, karena berkoar-koar katanya mau boikot produk-produk yang terindikasi merupakan hasil karya bangsa Israel atau produk yang diimpor dari Israel yang ada di Indonesia. Yakin itu mau diboikot ya. Kalau mau diboikot jangan setengah-setengah ya, semuanya harus diboikot. Ya biar nggak dibilang nanti ya cari popularitas atau ingin mendukung suatu bangsa lain seperti kata Anda, pokoknya harus diboikot lah produk-produk ini, nggak usah dipakai lagi. Nah selama ini gimana? Sadar nggak Anda? Anda kalau misalnya registrasi di perbankan, kemudian buat dokumen kenegaraan, pasti salah satunya adalah diminta alamat email, ya kan? Benar nggak? Ya, diminta alamat email. Nah, email itu dari mana yang ada sekarang ini? Salah satunya adalah dari Gmail yang merupakan perusahaan dari Google.com. Nah, coba dicek deh siapa founder daripada Google.com ini. Dan saya baca pendirinya adalah keturunan bangsa Yahudi, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya Anda mau boikot ya boikotlah Google, YouTube, dan Gmail. Kemudian yang suka main WhatsApp, nomor HP-nya ada WhatsApp-nya nggak ya? Kemudian Facebook, Instagram, ayo jujur ya, jangan pura-pura ya. Ini juga ya produk yang dibuat oleh seorang yang bernama Mark Zuckerberg adalah keturunan Yahudi ya. Boikot aja ya, jangan dipakai lagi Facebook, Instagram, dan WhatsApp ya. Kemudian Microsoft ya, saya belibet ngomong Microsoft, Bill Gates juga adalah keturunan bangsa Yahudi. Nah ini adalah contoh dari apa yang sering kita pakai sehari-hari yang bukan barang konsumtif tapi ada di genggaman Anda yang merupakan hasil karya anak-anak keturunan bangsa Yahudi. Ayo boikot sekarang, jangan pakai WhatsApp lagi, jangan pakai Facebook lagi, jangan nonton YouTube, jangan pakai Instagram, kemudian jangan buka Microsoft. Jadi teman-teman ya, jangan hanya produk makanan aja diboikot, boikot semuanya ya. Kalau mau boikot, jangan setengah-setengah, jangan sok pamer atau cari popularitas. Oh, boikot, ini produknya produk bangsa Israel. Yang dipamerkan adalah barang-barang kebutuhan sehari-hari. Nggak salah tuh, ya. Sementara yang dipakai oleh Anda setiap hari di telepon genggam Anda nggak boikot. Jangan munafik lo ya, yang mau boikot produk Israel. Apple, Facebook, Google, Instagram, WhatsApp, Telkomsel, Puma, HP. Lolo, kok masih ngechat di WhatsApp, upload video dan foto di Instagram? Apa yang lu cari di Google?